sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Sejak Nenek Ray menyampaikan pesan terakhirnya sebelum kepulangan Tamara, Tamara berusaha mengingat ucapan sang eyang. Ia ingin menjadi lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan mimpinya ataupun penampakan Kalista. Namun, ada yang berbeda sejak kepulangannya dari Malang itu. Tamara jadi merasa dirinya semakin peka menyaksikan sesuatu yang semacam Kalista. Sesuatu yang tidak bisa dilihat semua orang. Ia sering terlihat penampakan-penampakan semacam itu di mana saja. Di pinggir jalan saat ia berangkat bekerja, bahkan di tempat umum. Misalnya saat ia makan malam dengan Ray. Ia melihat sosok-sosok aneh yang mundar-mandir. Pernah suatu kali ia melihat ada sosok Mbak Kunti yang melambaikan tangan padanya, seakan sosok itu sadar bahwa Tamara bisa melihatnya. Tamara jadi bergidik ngeri dibuatnya. Bahkan di tempat kerjanya pun, Tamara pernah melihat beberapa sosok itu. Sosok kuntilanak merah yang berdiri di depan mesin fotokopi, sosok anak kecil yang berlarian di ruang kerjanya, juga yang terakhir yang ia temui di toilet, sosok seorang gadis yang sedang mencuci wajahnya di wastafel. Namun wajahnya tak terlihat dari samping. Karena rambut yang menutupi wajahnya, jadi tak terlihat dari sisi Tamara berdiri. Rambutnya panjang dan kusut, dan gadis itu mencuci wajahnya dengan perlahan sambil bersenandung lirih. Namun lama-kelamaan Tamara terbiasa dengan penglihatannya, walaupun ia sama sekali tidak menikmati kondisinya saat ini. Jika yang dilihatnya adalah sosok menjijikan, ditambah sosok itu hadir saat Tamara tengah makan misalnya, Tamara jadi kehilangan nafsu makannya. Ya, Tamara jadi mempercayai mitos-mitos yang mengatakan bahwa beberapa tempat usaha memelihara mereka untuk peruntungan usahanya. Tamara merasa sangat aneh. Mengapa manusia bisa meminta pertolongan pada makhluk-makhluk seperti mereka? Ia melotot kaget ketika melihat sosok Candyman di sebuah kedai soto langganannya. Dan teman-teman kerjanya biasa makan siang jika ia tidak sedang makan siang bersama Ray. Karena sebagian besar waktunya ia habiskan bersama Ray biasanya. Tapi kali ini saat ia makan bersama teman-temannya, ia melihat sosok itu. Kadang-kadang juga ia mendapati sosok Kalista ada di kantornya dan hanya sekedar mondar-mandir atau melihat ke arahnya, seperti sedang menggondanya yang ia ketahui sedang bekerja. Tamara tidak marah, karena ia masih merasa kasihan pada Kalista yang meninggal di usia cukup muda dan tidak memiliki teman. Teman yang menerima dirinya seperti Tamara memperlakukannya. Lihat saja seperti teman-teman kos yang menganggapnya pribadi aneh. Hanya saja, sudah sekian malam, Tamara tidak pernah memimpikan sosok Kalista lagi. Malam ini sebelum tidurnya, ia berkata dalam hati, "Kalista, kita udah lama gak ketemu, kamu gak kangen?" Dan benar saja, malam itu ia memimpikan Kalista. Kalista nampak duduk di atas meja kerjanya, bukan di kursinya. "Hai Tamara," sapanya. "Hai Kal, apa ini mimpi atau enggak?" tanya Tamara. "Ih, pertanyaan kamu aneh," jawab Kalista. "Kal, kenapa akhir-akhir ini aku jadi bisa lihat penampakan ya?" "Penampakan gimana maksudnya sayang?" Kalista bertanya balik. "Aku bisa lihat yang jenis-jenis kamu gitu Kal, yang gak bisa dilihat oleh semua manusia." "Sayang, kamu kan memang punya kemampuan lebih, makanya kamu bisa lihat aku. Selama ini aku nyari belum ketemu awalnya, baru ketika aku ketemu kamu, ternyata kamu bisa lihat aku," ucap Kalista terdengar riang di akhir. "Aku kira kamu yang punya kemampuan lebih, makanya bisa masuk ke dalam mimpiku," desah Tamara. Kalista menggeleng. "Yang aku lihat akhir-akhir ini aneh Kal, kayak yang di film-film horor gitu. Aku juga bisa lihat sosok-sosok peliharaan orang untuk usahanya." "Oh iya Kal, kamu kan dulu penganut pesugihan. Apa kamu punya peliharaan makhluk astral?" tanya Tamara seperti biasa dengan polosnya. Kalista menggeleng. "Aku gak punya peliharaan apapun Tam," jawab Kalista. "Pesugihan yang aku anut kan beda. Seperti Simbah sendiri adalah jinnya. Orang dia mampu memakan apapun, ya kan? Semua tumbal yang dia minta dihabiskan oleh dirinya sendiri, bukan oleh makhluk lain," cerita Kalista. Lalu ia melanjutkan, "Hanya tumbal yang terakhir aku gak bisa memenuhinya, kemudian malah aku yang mati mengenaskan." "Hah? Gimana? Tanya Tamara. "Terakhir, Mbak Dukun itu meminta tumbal manusia padaku dengan janji bahwa ia akan membuat aku dan ibuku sangat kaya. Ia menjanjikan kami bisa membeli rumah yang lebih layak, tanah, mobil, punya tabungan dan apapun," ujar Kalista itu. "Dia meminta nyawamu?" tanya Tamara. Kalista menggeleng lemah lalu menitikkan air matanya. "Itu adalah kebodohan yang paling kusesali Tam," ucapnya lirih. Kemudian ia melanjutkan, "Waktu itu Ibu Ray tengah sakit, lalu aku berkata pada Simbah untuk ambil saja nyawanya.
Aku pikir kan tidak ada salahnya, toh ia sakit parah dan nantinya akan mati juga. Jika ia menjadi tumbalku, tentu tidak akan mencurigakan kan? Tamara membelalakan mata dengan terkejut. Ya, ia sangat terkejut mendapati Kalista yang dengan entengnya merencanakan hal itu. Tapi kenapa tidak berhasil? Tanya Tamara penasaran dengan kelanjutan cerita sesungguhnya yang selama ini ia pertanyakan. Ray membawa ibunya berobat. Ia bekerja keras dan menguras habis tabungannya sampai menjual mobilnya. Dulu mobilnya mewah, tidak seperti mobil yang sekarang, ucap Kalista sambil mengerucutkan bibirnya seperti menyesal. Lalu kenapa kamu menyesal? Kan kamu gak berhasil. Tamara masih penasaran. Ray marah sama aku ketika tahu kalau aku menumbalkan ibunya. Lalu dia bersumpah akan membunuhku dengan perlahan supaya aku sangat kesakitan. Seperti yang kulihat di mimpiku selama ini, tanya Tamara, menebak kelanjutan cerita Kalista. Kalista mengangguk membenarkan. Ya, aku mati di tangan Ray, dan ia menguburku di tempat ia menyekapku. Ia bisa berubah menjadi sangat sadis, Tam. Aku mengerti, Kal. Dia sangat marah karena kamu hampir mencelakai ibunya. Wajar bila Ray marah, dia sangat sayang ibunya. Ibunya sangat baik, tidak seperti ibumu. Kok kamu malah belain Ray? Seseorang bisa saja menghilangkan nyawa orang lain bila ada orang jahat yang mau membahayakan orang yang dicintainya. Apalagi cinta antara anak dan orang tua. Gak terbatas, Kalista. Kalista nampak murka. Tiba-tiba ia berubah menjadi sosok si gadis tanpa mata. Ia meraung menyeramkan. Katanya kita teman, ayo bantu aku, temukan jenazahku dan bawa ke ibuku, agar ia tahu seberapa besar aku berkorban untuknya. Tamara tadinya agak takut, namun ia teringat pesan nenek Ray, ia menggeleng perlahan. Tidak, Kalista. Kalau aku mengungkap di mana jenazahmu, bisa-bisa polisi akan menemukan Ray sebagai pelakunya. Maaf, alam kita berbeda. Aku tidak mau diperintah atau menolong kaummu. Aku akan lebih membela sesama manusia yang kucintai, sergah Tamara tegas. Kalista pun menangis. Keesokan harinya Tamara melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ia pergi bekerja dan masih melihat sekelompok makhluk-makhluk tak kasat mata itu yang ada dimanapun. Ia sudah tak terganggu sama sekali. Ia membiasakan dirinya. Jika ada sedikit saja rasa takut, ia langsung mengingat pesan nenek Ray untuk tidak terpengaruh pada makhluk-makhluk itu. Jam makan siang telah tiba. Ia akan makan bersama Ray seperti biasa. Setelah mereka menghabiskan makanannya, Tamara memutuskan untuk bicara pada Ray. Ray, aku mau bicara sebentar, ucapnya sambil menggenggam tangan Ray. Ray mengangguk lalu tersenyum. Ada apa, Tam? Semalam aku udah tahu semuanya. Sosok Kalista sudah mengakui semua perbuatannya. Aku paham dengan kemarahanmu, Ray, ujar Tamara lembut, menghindari Ray emosi. Ray nampak terkejut dan berpaling cepat menatap Tamara. Apa kamu percaya yang dikatakan makhluk itu? Sergah Ray dengan nada agak tinggi. Tamara mengangguk. Karena aku bisa melihat ingatannya, Ray. Aku melihat sendiri apa yang kamu lakukan padanya, ucap Tamara. Lalu mereka terdiam. Tamara meraih tangan Ray dan diciumnya. Ray meneteskan air mata. Aku hanya sayang ibu. Aku marah, Tam. Aku gak mau ibu kenapa-napa. Aku gak salah kan sayang, isak Ray. Dia nampak menyesali perbuatannya itu yang didasari dendam. Sama sekali enggak, sayang, jawab Tamara membuat Ray terkejut. Maaf, aku sempat bohong sama kamu. Aku hanya takut kamu jadi menjauh dari aku karena takut atau malah membenciku, ucap Ray lirih. Ray, apapun yang dikatakan Kalista, aku gak peduli. Aku gak berada di pihaknya. Wajar dia mendapatkan pembalasan darimu karena apa yang ia lakukan memang sangat jahat. Dengan beraninya mengorbankan nyawa orang lain, ucap Tamara. Aku tidak membela makhluk halus. Aku tidak peduli dengan sikap dia yang minta bantuanku. Yang ku tahu adalah aku sayang kamu, Ray, dan aku percaya kamu. Ray menarik nafas lega lalu merengkuh Tamara dalam pelukannya. Terima kasih, Eyang, telah menyadarkan Tamara.